Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang kita akan sangat diberkati dengan kisahnya. Dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang ke-9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, ini luar biasa. Ayat ini berkata bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudara yang lain. Nah, kenapa? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-10, doa Yabes yang dijawab oleh Tuhan itulah yang membuat Yabes lebih dimuliakan dari semua saudaranya. Apa yang dijawab? Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahnya, pengaruhnya, dan tangan Tuhan menyertai Yabes. Yaitu artinya bahwa ada mujizat, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada banyak hal yang ajaib. Dan Alkitab juga berkata, sehingga malapetaka dan sakit penyakit tidak menimpa Yabes. Ini artinya Yabes berbeda dari semua saudaranya. Keadaannya lebih baik. Lebih baik karena Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa-doa Yabes. Nah, tapi ada hal yang menarik, ya. Pada waktu ibunya Yabes mau melahirkan dia, ternyata ya Alkitab berkata, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, dalam bahasa asli, kata kesakitan ini menunjuk kepada dua hal. Yang pertama, dia sakit secara fisik, dia penderitaan, sakit, dan sebuah kepiluan, ya. Dan yang kedua, bukan hanya fisik, tetapi juga secara jiwa, psikis. Hal yang memilukan, penderitaan, ya. Nah, itu yang dialami oleh ibunya Yabes. Bahkan dalam kesakitannya dia melahirkan Yabes, ya. Kemungkinan itu sungsang. Dan kemungkinan besar juga hampir mati ibunya karena melahirkan Yabes. Nah, yang menariknya adalah ketika Yabes lahir, ibunya Yabes memberi nama kepada dia Yabes. Yabes itu artinya penderitaan, memilukan, kesukaran, kesulitan. Ya. Saya bisa membayangkan bagaimana Yabes bertumbuh dari kecil ketika namanya dipanggil. Yeah. Itu akan mengingatkan kembali pada penderitaan, kesakitan yang dialami oleh ibunya itu sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Nama itu, identitas itu melekat. Menjadi identitas yang melekat. Itu benar. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam doa yang Yabes sampaikan, ya, kita bisa melihat sebelum doa itu dijawab. Artinya kalau doa itu sebelum dijawab, Yabes itu miskin. Karena dia minta diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan dia nggak punya daerah yang luas, mungkin tidak punya sama sekali. Ya, dia miskin, tidak ada pengaruh. Lalu di sini dibilang juga dia minta agar tangan Tuhan menyertainya. Ya, sehingga malapetaka tidak menimpa dan kesakitan tidak menimpa dia. Artinya bahwa ini dari doanya dia, kita bisa melihat bahwa Yabes itu sepertinya tidak disertai tangan Tuhan, sehingga dia sering tertimpa malapetaka atau yang disebut dengan kesialan. Jadi ini doa yang keluar dari kondisi dan keadaan penuh kesakitan. Keadaan Yabes. Keadaan Yabes, ya. Nah, ini doa yang lahir dari keadaan dia. Dan bisa jadi bahwa dia adalah orang yang
seringkali sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Saya pikir ya, kejadian yang dialami Yabes itu bisa membuat Yabes itu terlabel oleh keadaan. Karena dia terus-menerus dipanggil Yabes, orang yang menderita, orang yang sial, orang yang apalagi sakit, ya. Jadi itu kalau orang yang terlabel oleh kata sial, menderita, itu akan membuat orang itu nggak bisa maju. Berapa banyak orang-orang ya, yang disebut orang percaya sekalipun, ketika dia mengalami kegagalan lagi, atau yang disebut di sini kesialan, malapetaka ya. Terus akhirnya dia merasa bahwa aku ini memang orang yang gagalan, aku ini memang orang yang nggak bisa. Ya. Dia mencap dirinya dengan kegagalan itu, dan itu menjadi identitas dirinya bahwa dia orang gagal. Sehingga pada waktu sehingga gini, ketika Tuhan menjanjikan hal yang besar, gagal sedikit aja atau ada tantangan sedikit aja, dia nggak berani maju lagi. Karena dia merasa bahwa saya itu orang yang gagalan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Beberapa orang itu dicap oleh orang lain, bahkan bisa jadi orang tuanya yang selalu ngomong, kamu itu goblok, nggak bisa amat sih, memang kamu itu nggak bisa, memang kamu itu goblok, ya kan? Bodoh. Nah, terus menerus diucapkan. Akhirnya anak menjadi percaya dengan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Ketika dia mengerjakan sesuatu dan nggak bisa, dia akan berkata begini, memang aku tuh goblok, memang aku tuh nggak bisa. Karena perkataan itu telah mencap dirinya. Karena pengalaman hidupnya yang pernah gagal, yang pernah jatuh, itu telah mencap dirinya, menjadi identitasnya. Bahkan kesakitan atau emang sakit fisik, mungkin ada juga yang merasa sakit terus gitu. Bisa jadi. Ya. Mau mengerjakan sesuatu ini, aku nggak bisa karena sakit. Iya. Nanti kalau terlalu berat, saya pingsan. Ya. Ya, kadang-kadang kesakitan fisik itu juga menghantui ya kehidupan beberapa orang. Sehingga nggak bisa dan nggak berani melangkah. Ya, terbatas. Membatasi dirinya. Bahkan sekali lagi gini, ada keadaan yang bisa diubah dan keadaan yang tidak bisa diubah. Ini kata ini penting banget ya. Kalau keadaan yang nggak bisa diubah, misalkan orang itu cacat, ya, secara fisik nggak sempurna, ya, itu nggak bisa diubah. Tapi bicara tentang mental, psikis, itu sesuatu yang bisa diubah, yang membuat orang sebel. Apa itu kata sebel? Ya, nggak seneng sama orang itu bukan karena orang itu cacat. Ada banyak orang yang tidak sempurna tubuhnya, tapi kita terinspirasi luar biasa, menyenangkan, enak, diajak bergaul, dan bahkan memberikan kepada kita inspirasi yang menguatkan. Tapi ada orang yang bikin sebel banget, ya, udah nggak sempurna, tapi mentalnya jelek, mengasihani diri sendiri, terus sensi, ya, gampang marah dan sebagainya. Ya, akhirnya artinya begini, dia melabel dirinya karena keadaannya, dia melabel dirinya tidak mampu, nggak bisa buat apa-apa. Aku cacat. Ya, tapi yang lebih menyedihkan, orang yang tidak cacat punya mentalnya cacat. Ini lebih menyedihkan lagi. Ya. Nah, Yabes, dia telah keluar dari keadaan itu. Dari lihat keadaannya yang miskin, yang kurang, bahkan di sini bisa dilihat bahwa dia itu mungkin sakit-sakitan, sialan, ya. Dia coba keluar dari dirinya dan dia melihat Allah. Dengan segala kemampuannya, dengan segala apa yang telah disiapkan dan disediakan. Saya punya keyakinan, Yabes itu berpikir ya, bahwa aku diciptakan Tuhan bukan untuk seperti ini.
Aku diciptakan Tuhan bukan dengan tujuan kayak begini. Ada hal yang besar yang Tuhan telah berikan untuk kenapa aku diciptakan. Ya, menurut saya Yabes sangat mengenal kapasitasnya Allah. Itu dia kenal kapasitasnya Tuhan. Ya. Hmm. Dia lihat cerita-cerita mungkin dari pengalamannya perjalanan dari Mesir. Selama di padang gurun dia melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa yang sempat mereka alami, atau mungkin dari kisah-kisah yang dia dengar, dia yakin bahwa Tuhan itu sanggup memberkati. Ya, ada banyak cerita-cerita ya dari biasa orang Israel itu menceritakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan itu turun temurun. Yabes mendengar itu, ya. Dan Yabes keluar dari dirinya sendiri. Dia melihat Allah yang besar dengan kemampuannya untuk mengubah kehidupannya. Dan Yabes berdoa beda dengan kebanyakan orang. Sesuai kapasitasnya. Sesuai kapasitas Tuhan. Ya. Nah kita lihat. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kata kiranya dalam bahasa aslinya itu memakai kata im. Itu artinya begini. Ada artinya gini. Sungguh, pasti. Ya, itu menarik Bukan sekali. semoga ya. Bukan semoga, bukan semoga. Atau ya semoga Tuhan ya biarlah kehendakmu yang terjadi. Bukan kehendakmu yang terjadi itu dengan kata semoga. Kita akan lihat di sini menariknya sekali ya. Bayangan orang bisa kata kehendak Tuhan tapi nggak ngerti kehendak Tuhan seperti apa. Dengan keraguan. Ya, bukan. Tapi kata kiranya atau im itu ya menunjuk kepada sesungguhnya. Pasti. Ini menarik sekali. Nah, keyakinan. Ada sebuah keyakinan ya. Kebalikan jadi bisa juga pakai melainkan engkau memberkati aku gitu. Jadi sebuah kata yang luar biasa. Seperti pembalikan keadaan. Ya. Nah, itu yang diserukan oleh seorang yang bernama Yabes kepada Allah. Nah, kalau kita lihat apa yang Yesus telah kerjakan di dalam kitab Perjanjian Baru, sebenarnya Yabes melihat hal itu. Ya. Kenapa? Kita bisa tahu bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, dia mengalami penderitaan yang hebat. Nah, penderitaan itu agar kita bahagia. Tubuh Yesus tercabik-cabik, ya, sehingga berjatuhan, ya, dagingnya hancur. Apa? Supaya kita dipulihkan, supaya kita utuh, mengalami keutuhan. Sembuh. Bahkan dia mengalami kesakitan supaya kita disembuhkan. Ya. Dia miskin supaya kita kaya. Dan menariknya, dia mati supaya kita hidup. Yesus lakukan itu. Itu kehendak Tuhan. Yabes tahu akan hal itu. Dan dia bukannya tahu, dia lihat kapasitas Allah yang sanggup untuk memenuhinya. Dan dia berseru kepada Allah Israel. Dan Tuhan, Alkitab berkata, mengabulkan permintaannya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, begini. Kalau kita belum mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita, jangan pernah turunkan standar firman Tuhan. Firman Tuhan standarnya nggak bisa berubah. Jangan pernah turunkan. Biar kita naik, kejar standar itu, raih standar itu. Jangan turunkan. Karena kita belum menikmatinya, belum mendapatinya. Jangan. Ya. Firman Tuhan ya dan amin dan tidak berubah. Kita yang harus berubah. Ikuti standar Tuhan. Saudaraku, kita semua berjuang di masa-masa ini. Tapi biarkan Tuhan bekerja dan melakukan banyak hal yang terbaik, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang paling hebat ini. Ya, karena Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai kita. Intinya, dan kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan. Intinya, betul. Jangan biarkan keadaan melabel diri kita. Jangan biarkan bahkan kata orang, kata dunia
melabel diri kita. Tapi izinkan firman Tuhan Ya. itu menjadi identitas kita, menjadi label kita. Ya. Nah, kita berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang 27, ya, dia berkata bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan bukan hanya itu. Nah, kita berkata agar kita menguasai dan menaklukkan bumi. Kita diciptakan untuk menguasai dan menaklukkan segala keadaan, segala situasi. Itu kita. Biarkan apa yang Tuhan katakan yang melabel diri kita. Kita lebih dari pemenang. Itu kata firman Tuhan. Amin. Dan Allah yang menyertai kita akan memampukan kita. Amin. Ada satu lagu yang ingin kami nyanyikan. Saya berharap ini akan menjadi berkat buat kita semua. Sekalipun Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa,